Oke, kita akan kerjakan dulu yang nomor 6. Ya, ini menghitung selisih antara dua bentuk aljabar. Kalau menghitung selisih, itu kita bisa pakai cara susun ya. Jadi, yang di kanan dikurangi yang kiri. Contoh, misalkan yang A ini, kita bikin dulu 4X plus 2Y, terus di bawahnya 2X min 3Y. Karena dia selisih, berarti kita akan kurangi. Cara bacanya seperti ini. Ya, ini penting nih untuk cara baca. Jadi yang dari belakang dulu. 2Y dikurangi min 3Y. Jadi untuk yang pertama, cara bacanya itu dari kanan, 2Y kan positif nih. Yang di atas, tanda kurang, baru yang di bawah itu diambil sama nilainya. Jangan cuma 3Y aja. Jadi min 3Y. Jadi penulisannya dalam kurung min 3Y. Kalau 2Y dikurangi min 3Y, ini hasilnya jadi berapa? Ya, kalau min dengan min, ini kan jadi plus ya. Berarti 2Y tambah 3Y, hasilnya berapa? Ayo, siapa yang mau jawab? 5Y. Ya, 5Y. Berarti di sini hasilnya 5Y. Karena dia nilainya positif, berarti di sini tulis positif 5Y. Lalu yang kedua, cara bacanya sama 4X dikurangi 2Y. Hasilnya berapa? 2X, sorry. Variabelnya udah sama, dikurangi, hasilnya jadi 2X. ya. Berarti selisih untuk yang pertama adalah 2X plus 5Y. Ya. Jadi selisihnya 2X plus 5Y. Kalau yang B, sama juga caranya. Yang kanan dikurangi yang kiri. 3X min 5Y, tulis dulu di atas. Terus yang di bawahnya 4X plus 2Y. Karena selisih dikurangi juga. Lalu langkah yang pertama, tulis dulu yang atas. Ini juga ngambilnya langsung sama nilainya ya. Jangan cuma 5Y-nya saja. Min, ini langkah pertama ya. Yang dihitung min 5Y, kurang dulu, kurang, baru plus 2Y. Karena dia plus 2Y, berarti penulisannya juga dalam kurung plus, ini nggak perlu kurung sih sebenarnya. Karena kalau dia dikurangi dan positif, berarti min dikali plus itu kan langsung min ya. Jadi mending nggak usah aja nilainya jadi langsung min 2Y. Itu jadinya. Ya. Karena kalau ingat aja kalau tandanya beda, min 2Y, ya, berarti ini plus menjadi min. Kalau dia sama kayak ini, min dengan min, baru dia ubahnya menjadi positif. Ya, kalau dia berbeda, berarti ubahnya jadi negatif. Kalau min 5Y kurang 2Y berapa? 7Y. 7 positif? Negatif. Ya, min 7Y. Tulis di sini min 7Y. Yang kedua, sama juga 3X. Tulis dulu 3X-nya. Terus ke sini dikurangi, baru ke sini 4X. 3X dikurangi 4X. 3 dikurang 4 berapa? -1.
min 1. Kalau koefisien 1 itu tidak perlu ditulis, jadi hanya min X saja. Jadi nomor 2 hasilnya min X dikurangi 7. 7Y ya. Oke, udah dicatat? Oke. Udah dicatat? Udah. Oke, sekarang yang C. Ini yang B ya. B, ini yang C. Sama juga, yang kanan dikurangi yang kiri. Tulis dulu X min 4Y. Terus baru yang kiri min 3X plus Y. Langkahnya sama. Yang pertama dari kanan, min 4Y. Terus dikurangi dulu. Kurangi Y, karena dia tandanya beda, berarti tetap negatif ya. Min Y ini koefisiennya min 1. Jadi min 4 dikurangi 1, hasilnya berapa min 4 kurang 1? Min 5Y. Iya, min 5Y. Jadi di sini min 5Y. Kita jawabnya sama-sama ya. Kaliku kasih caranya aja, langkah-langkahnya. Kalian yang hitung hasil-hasilnya. Yang pertama dari atas juga X. Tulis kurangnya dulu. Baru tulis nilai yang di bawahnya min 3X. Nah, kalau tandanya sama-sama negatif, berarti dia ubah ke positif ya. Jadi X tambah 3X. Berapa hasilnya? X tambah 3X. 4X. Ya. Jadi di sini 4X min 5Y. Oke. Dari 3 contoh soal, coba lanjut. Yang D, coba Kenan yang cari. Yang E, Audrey yang cari. T, T, T. Ya, coba bisa kok. Ini contohnya seperti ini, pelan-pelan aja. Langkahnya itu disesuaikan ya. Dari kanan dulu, baru yang kiri. Ayo coba.
Udah. Oke, kanan itu yang D ya. Ya, Kak. Min 4 kurangi 2. Oke. 2 dikurangi 5. Ya. Ini agak keliru sebenarnya ya. Untuk yang D, kan yang pertama ditulis dari kanan ya. Min 4x plus 2y. Terus yang bawahnya 2x plus 5y. Ini dikurang. Yang pertama kan yang kanan dulu nih. Ya. Y-nya dulu kita hitung. 2y karena dia positif, kita tulis 2y aja. Dikurangi, ya karena ini tandanya berbeda, berarti dia tetap nilainya negatif si 5y nih. Jadinya 2y kurang 5y. Kalau ini hasilnya berapa? 2 dikurangi 5. 3 ya? Hmm? 3 ya? Min 3 kan ya? Min 3y, bukannya 7. Ya, karena 2 dikurangi 5. Jangan perhatikan di tanda tambahnya ini enggak. Ya, perhatikan di sininya. Sama kayak kita menghitung susun, ya walaupun dia nilainya positif atau negatif, misalkan pengurangan nih, 50 dikurangi 21 misalkan gitu. Ya, ini kan tanda kurang. Walaupun ini nilainya positif, tapi kan tetap dikurangi dia. Ya, jadi seperti itu prinsipnya. Jangan perhatikan plusnya itu bisa bisa aja berubah, ya tergantung dari tanda operasi hitungnya. Terus yang kedua, sama juga min 4x dikurangi dulu, tulis dulu kurangnya, baru tulis 2x-nya. Nilainya ini positif, berarti tetap kita tulis hanya 2x saja. Berarti min 4 dikurangi 2. Itu berapa? Min 6x. Iya. Nah, jadinya kita tulis min 3y-nya di sini. Ini jadi min 6x. Jadi hasilnya min 6x min dikurangi 3y. Ya. Jangan perhatikan yang di sini, nilai ini, tapi ingat juga operasi hitungnya ya. Itu. Oke, nggak apa-apa. Audrey nomor kerjainnya yang mana? Yang Enggak, salah, salah, salah. yang D apa yang E? Coba yang E, Salah, Audrey. salah. Ya, Kenan juga boleh yang E ya. Coba latihan lagi. Ya, tanda negatif itu memang harus diperhatikan banget. Harus benar-benar paham dan teliti. Jadi jangan terkecoh dengan tanda operasi hitung dan nilainya. Itu harus diperhatikan.
Udah, langsung sebut aja nggak apa-apa. Belum. Min 1x tambah min 1x. Min 1x, berapa? Min 1x, min y gitu. Iya. Enggak. Iya. Ya kan kalau 1 itu koefisiennya nggak perlu ditulis. Kalau Kenan dapat berapa? Belum ketemu, Kak. Ya, kita jawab sama-sama aja ya. Hmm, yang baik, aku tutup aja. Kita tulis dari kanan. Min 3x min y. Terus yang ini min 4x min 2y. Oh, berarti ini semuanya nilainya negatif ya. Tapi nggak masalah. Penting langkah-langkahnya ya. Ingat yang pertama, mulai dari kanan. Min y, tulis min y-nya dulu. Lalu tanda operasi hitungnya dikurangi min 2y. Baru tulis min 2y-nya. Kalau dia ada negatif, ketemu negatif, berarti kan hasilnya jadi positif. Ya. Berarti ini jadi tanda tambah. Min y ditambah 2y. Min y ini koefisiennya min 1 tambah 2. Berapa hasilnya min 1 tambah 2? Berapa min 1 tambah 2? Min 1. 1 kan? Kalau 1 koefisiennya tidak perlu ditulis, tapi karena 1 itu positif, maka y saja nilainya positif. Maka jadi positif y. Terus, yang di depan, min 3x. Halo Angelo, Halo, udah selesai Mandarinnya? belum. Ya kalau mau ikut boleh. Oke, okay, I'm going back to Mandarin. Ya, dadah. Ya, Min 3x, tulis dulu. Tulis dulu ininya, tanda operasi hitungnya dikurang. Tulis nilainya min 4x. Min 4x. Ya, sama. Bentuknya ini sama, karena dia nilainya sama-sama negatif semuanya. Ini ubahnya jadi tanda positif. Berarti min 3x. Ini ubah menjadi positif plus 4x. Min 3 koefisiennya ditambah 4. Berapa hasilnya? Min 3 tambah 4.
Berapa? Min 3 tambah 4? 1. 1. Kalau koefisien 1 sama kayak yang di atas, tidak perlu ditulis. Karena nilainya positif, jadinya X saja. Ya. Hasilnya jadi X tambah Y. Bukan min X min Y ya. Oke, nanti belajar lagi dengan cara susun seperti ini. Ya. Jadi ini sebenarnya mempermudah harusnya. Karena ngitungnya itu satu-satu. Kalau dia masih bentuk barisan, nah itu juga bisa keliru. Nanti nilainya harusnya negatif, tapi diambilnya malahan angkanya aja. Ya. Kayak contoh yang nomor 7 ini sekarang ya. Oke, kita coba bahas. Sederhanakanlah bentuk berikut. Aduh, bentar. Ini sudah dicatat? Kak Reko boleh hapus ya? Sudah, Kenan? Sudah, Kak. Sudah, Kenan udah? Sudah. Nah, ya. Kita akan bahas yang nomor 7. Sederhanakanlah, ya berarti kita harus mencari hasil perkaliannya dulu. Ya, ini berarti kombinasi dari perkalian dan pengurangan. Ini Kak Riko akan pakai 2 cara. Nanti terserah kalian ya mau pakai cara yang mana. Jadi yang pertama, kita harus buka tanda kurungnya untuk perkaliannya ini dulu. Ya, ini kan berarti artinya dikali ya. Jadi yang nomor 7, A. 2 kali 2X min 3Y. Terus min 3X plus 2Y. Ya. Ini berarti kalau di dalam kurung itu dia satu suku. Ya, artinya satu kelompok kayak gitu. Ini tanda operasi hitungnya. Kita sederhanakan dulu yang ini karena dia masih bentuk perkalian. 2 dikali 2X, 2 dikali min 3Y. Ya. Jangan 3Y-nya aja, tapi min-nya juga ikut. Jadinya 2 dikali 2X itu 4X. 2 dikali min 3Y itu min 6Y. Ya, ini kan kita sudah belajar kemarin ya. Nah ini, kalian boleh isikan tanda kurung juga. Dikurangi. Nah ini kalau Kak Riko tetapkan dia ya. Min 3X tambah 2Y. Oke. Kita sudah dapat yang bentuk supaya kita bisa hitung. Untuk cara yang pertama, kita akan buka tanda kurungnya, tapi dengan mengalikannya dengan angka negatif ini. Ya, ini cara yang pertama. Jadi ini kan tetap nih, tidak berubah. Ya. Boleh kita buka langsung tanda kurungnya, 4X min 6Y. Nah ini harus benar-benar jeli, harus dikalikan ya. Min dikalikan dengan min 3X, min dikalikan dengan 2Y. Dengan catatan, kalau negatif dikalikan positif, ini hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya juga negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Ya, kalau positif kali positif, sudah pasti positif. Kesimpulannya, kalau tanda atau nilainya itu berbeda atau berlainan, hasilnya pasti negatif. Kalau dia nilainya sama-sama negatif atau sama-sama positif, jadi hasilnya pasti positif. Kita ubah. Negatif kali negatif, berarti hasilnya positif. Jadi 3X-nya nilainya positif. Negatif dikali 2Y, ya. Ini negatif dikali positif, hasilnya negatif. Nah, setelah itu kita kelompokkan dengan yang variabelnya sama, seperti penjumlahan pengurangan biasanya. Ya.
Berarti 4X-nya dengan 3X. 3X-nya nilainya positif. Terus 6Y itu nilainya negatif ya. Jadi kita tulis min 6Y. 2Y ini juga nilainya negatif, min 2Y. Baru masuk ke 4 tambah 3 itu 7X. Min 6 dikurangi 2, min 8. Variabelnya tidak berubah. Oke. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, pakai cara susun tadi. Ya. Jadi kita susun 4X min 6Y, itu yang di atas, karena ini tidak mencari selisih ya. Oke. Kalau mencari selisih, baru dia dibalik. 4X min 6Y, terus kita tulis lagi di bawah. Ya. Jadi yang kiri, terus tulis dulu yang kanan, baru tanda operasi hitung yang di tengah. Apakah itu tambah atau kurang. Ini nilainya min 3X plus 2Y. Baru kita kurangkan. Ya, karena tanda operasi hitungnya kurang. Nah, sama seperti tadi, mulai dari belakang. Langkah yang pertama, min 6Y dikurangi 2Y, ya karena tandanya berbeda, berarti dia menjadi negatif. Min 6Y dikurangi 2, min 8. Ini tulis min 8Y. Terus yang kedua, untuk menghitung, nggak bisa tulis lagi. Ya, yang kedua berarti yang 4X. 4X dikurangi min 3X. Ya. 4X dikurangi min 3X. 4 dikurangi min 3, berarti tandanya menjadi positif kan? 4 ditambah 3 hasilnya 7. Jadi tetap 7X min 8Y. Oke, ini nanti Kariku mau pindah room dulu, baru Kariku balik lagi ya. Jadi, dengan dua cara yang berbeda, hasilnya tetap sama. Jadi terserah kalian nanti nyamannya pakai cara yang mana. Kariku aku cara pertama aja ribet pakai cara susun boleh. Atau mau cara susun karena dari tadi juga kita sudah belajar cara susun boleh. Ya, yang mana aja boleh. Oke, sudah dicatat nih? Oke, untuk yang B, karena nggak selalu kita pakai cara susun, jadi Kariku pakai cara yang pertama aja ya. 3 kali 3X plus 2Y dikurangi 2 kali 2X min 4Y. Oke, kita harus buka dulu tanda kurungnya dengan kita mengalihkan. Ya. 3 dikali 3X, 3 dikali 2Y. 3 dikali 3 itu 9, jadi 9X. 3 dikali 2 itu 6, karena nilainya sama-sama positif, jadi plus 6Y. Nah, di sini diperhatikan ya. Ini bukan hanya dikali 2, tapi nilainya ini adalah langsung aja kita ambil min 2. Ya. Jadi nilai 2 ini adalah negatif. Kita kalikannya dengan min 2 dikali 2X gitu jadinya. Ya, min 2 dikali 2 itu min 4. Jadi min 4X. Terus min 2 dikalinya dengan min 4Y. Bukan hanya 4Y saja, tapi langsung min 4Y. Jadi min 2 dikali min 4, itu kan hasilnya positif 8. Ya, karena negatif dikali negatif, hasilnya positif. Oke. Jadi plus 8Y. Nah, kalau kita nggak mau pakai cara susun, kita buka aja langsung tanda kurungnya ya. Lanjut, kita kelompokkan.
9 dengan min 4. Ya, jangan 4-nya saja, tapi ambil sama nilainya juga. Jadi min 4x, 6y-nya positif, 8y-nya juga positif. Jadi 9 dikurangi 4 itu 5, jadi 5x. 6 ditambah 8 itu 14, jadi 14y. Oke? Ya, bagus saudara. Benar jawabannya. Ya. Kita lanjut aja yang ke nomor C ya. Jadi kalau mau jawabannya yang pas, pelan-pelan aja ngitungnya satu langkah kayak gini ya. Biar nggak nanti kalau di skip-skip kayak gitu bisa aja keliru soalnya. Oke, ini agak panjang dan ini ada konstantanya ya. 3 dikali 2x plus 3y plus 1 terus min 2 dikali 3x plus 2y plus 3. Oke, ini caranya sama, cuman agak panjang jadinya. Ya, karena dia dalam satu tanda kurung ini ada 3 suku. Sedangkan ini cuman 2 suku aja. Ya, jadi ini 3 suku ini harus dikalikan dengan 3. Ini juga dikalikan dengan min 2, baru kita bisa operasi hitungkan dia. Oke, satu-satu dulu. Dari kiri, 3 dikali 2x, itu 6x. Terus, 3 dikali 3y dengan positif, berarti tetap positif. 3 kali 3 itu 9y. 3 dikali 1 tetap positif, 3. Oke, yang di kiri kita sudah selesai mengalihkannya dengan 3. Lalu yang kanan, dikalikannya dengan min 2. Ya. Jadi 2, min 2 dikalikan 3x, jadi min 6x. Terus min 2 dikalikan dengan 2y. Kalau dia negatif dikali positif, hasilnya negatif. Min 2 dikali 2 itu min 4, jadi min 4y. Min 2 dikali 3, jadi min 6. Oke, sekarang kelompokkan sesuai dengan variabel. Kalau dia konstanta, kelompokkan dengan konstanta. 6x dengan min 6x. Berarti 6x dikurangi 6x, 9y-nya positif, plus 9y, 4y-nya negatif, berarti min 4y, plus 3 dikurangi 6. Oke, baru kita hitung. 6 dikurangi 6, habis kan? Berarti tidak ada variabel x lagi, karena dia habis. Sisanya tinggal yang y. 9y dikurangi 4, 9 dikurang 4 itu 5, jadi 5y. 3 dikurangi 6, ya, berarti konstantanya tinggal sisa 3 dikurangi 6, itu min 3. Jadi dikurangi 3. Hasilnya jadi 5y kurang 3. Ya, bagus Audrey. Oke, jadi dicatat juga dengan langkah-langkahnya biar nggak lupa. Ya, ini Kak Riko usahakan nyatatnya juga selurus mungkin ya. Jadi nanti biar kalian tahu, oh ini hasilnya dari perkaliannya ini hasilnya dari perkalian sini. Terus dikelompokkan, baru dapat hasilnya. Oke, sekarang yang D. Gimana Kenan? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Ya, yang penting hati-hati dan pelan-pelan aja ya. Kita lanjut.
2 dikali 2X plus Y plus 2. Ini Kak Riko ngomongnya kadang plus, kadang tambah ya. Jadi kalian coba pahami aja. Itu artinya sama kok sebenarnya. Cuman karena Kak Riko lebih gampang nyebutinnya plus daripada tambah. Jadi Kak Riko lebih sering nyebutinnya plus. Ini juga nyebutinnya min, bukan kurang. Ya, jadi tolong biasakan bahasanya Kak Riko ya. Min 3 dikalikan dulu dengan 4X plus 2Y min 1. Caranya sama juga, dikalikan dulu, buka tanda kurungnya dengan mengalihkannya dengan angka yang di depannya. 2 kali 2 jadi 4, 4X, 2 dikali Y jadi plus 2Y, 2 dikali 2 sama dengan 4, jadi plus 4, min 3 dikali 4. Ya, jangan 3-nya saja, Riko ingatin lagi, tapi min 3 dikalikan 4, itu min 12X, min 3 dikalikan dengan 2Y, negatif kali positif, jadi negatif 6Y, min 3 dikalikan min 1. Min dikali min, hasilnya positif, 3 dikali 1, tetap 3. Lalu kita kelompokkan, X dengan X, Y dengan Y, konstanta dengan konstanta. X dengan X dulu 4X, terus 12 ini nilainya negatif, jadi min 12X plus 2Y, 6Y-nya itu negatif, jadi min 6Y plus 4 plus 3. Ya, jadi supaya rapi dan terstruktur kayak gini, jawabannya pasti tepat. 4 dikurangi 12, itu adalah min 8X, terus 2 dikurangi 6, min 3. Min 3. Min 4 ya. Min 4Y, 4 ditambah 3 plus 7. Ya. Jadi seperti ini bentuk paling sederhananya. Min 8X, min 4Y, plus 7. Ya, bagus, Audrey. Benar lagi. Coba lanjut. Canon coba yang E, yang terakhir ya. Kak Riko tunggu jawabannya, caranya sama seperti yang C dan D. Audrey udah kerjakan sampai mana tuh? Udah sampai E. Oh enggak. Nomor 8 udah belum? Belum. Belum. Ya, jumlahkan bentuk ini dan ini. Pakai tanda susun ya. Pakai cara susun. Coba dikerjakan. Ini nanti jadinya warna apa ya? Biru deh. Jadi, aduh, kelihatan. Kuning. Jadi 4X min 5Y plus 3. Terus di bawahnya 7X plus 2Y min 7. Ini di jumlah. Cara bacanya tetap sama. 3 ditambah min 7, hasilnya berapa? Min 5 ditambah 2, hasilnya berapa? 4X ditambah 7X, hasilnya berapa? Ayo, Canon Kak Riko tunggu yang E, Audrey Kak Riko tunggu yang nomor 8.
Ini tinggal apa enggak? Cari susunannya ini. 3 ditambah min 7, min 5 ditambah 2Y, 4X ditambah 7X. Itu kan ditanya tuh hasil penjumlahannya. Ya, kalau ada tanda plus min, ya itu jangan ditulis keduanya. Langsung sederhanakan aja. Ya, kayak gitu ya. Oke, Canon sudah. Aku bahas yang Canon dulu. Oke, 4 dikali 5X min 2Y min 4. Terus min 2 dikali 2X min 3Y min 2. Kita sederhanakan dulu. Ini jadi 20X. 4 dikali min 2 jadi min 8Y. 4 dikali min 4 jadi min 16. Min 2 dikali 2X jadi min 4X. Min 2 dikali min 3Y jadi plus 6Y. Min 2 dikali min 2 jadi plus 4. Kelompokkan 20X min 4X min 8Y plus 6Y terus min 16 ditambah 4. 20 dikurangi 4, 16X ya. Koefisien 16-nya benar. Min 8 ditambah 6, min 2Y. Oke. Min 16 ditambah 4, itu min 12 ya. Bukan min 14. Ya. Lagi dikit aja kanan. Salah tulis saya, Kak. Ya, ya. Tapi di bukunya udah benar, min 12. Enggak, saya kan udah kali, cuman saya tetap tulisnya 2, harus kan 4. Jangan sampai kayak gitu ya di ulangan nanti. Nanti gurunya, apa kamu bilang gitu, protes ke gurunya. Ya gimana? Ya, harus jawabannya yang masuk akal. Karena matematika, salah tanda koma aja, itu udah beda artinya. Salah tanda koma, salah tanda negatif, itu emang udah beda. Ya, jadi harus teliti banget. Begitu pula kalau nulis apa namanya, angka ya. Muridnya Kariko di sekolah ada nulis angka 4 tuh kayak gini, terus nulis Y dia seperti ini. Jadi kalau nulis 4Y itu Kariko kadang keliru. Ini angka 4 apa huruf Y? Ini huruf Y apa angka 4? Ya, jadi diperhatikan juga yang kayak gitu biar gurunya nggak salah baca. Nanti malah kalian jawabnya harusnya benar, karena salah baca, disalahin sama gurunya. Oke, lanjut. Nah, ini yang nomor 8 ya. Jadi, Canon langsung ubah dia ke bentuk ini aja. Langsung kita jawab sama-sama. Kalau 3 dikurangi 7, itu kan min 4.
Ya, karena kalian tahu hasilnya negatif 4, tulis saja langsung min 4. Dah. Terus yang Y sekarang min 5 ditambah 2, min 5 ditambah 2 itu kan min 3. Tulis saja min 3Y. Sekarang 4 ditambah 7 jadinya 11. Jadi 11X. Ya. Jadi seperti ini aja hasilnya. 11X min 3Y min 4. Oke, langsung disalin aja Kenan ya. Kalau sudah, bilang sudah. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut nomor 9. Nanti terakhir ya. Kalau dia tentukan selisih, ya ini mirip seperti yang nomor berapa? 6 tadi. Ya, caranya pun sama. Cuman ya ini angkanya ditambahkan konstantanya lagi. Cuman caranya sama. Jadi tulis dari yang kanan, nomor 9, min 4X plus 3Y plus 7. Karena ini mencari selisih ya. Jadi diperhatikan kalau tergantung apa yang ditanyakan. Kalau ini jumlahkan, berarti harusnya seperti ini. Jadi yang kiri ditambah yang kanan. Atau kalau mau dibalik juga sebenarnya nggak berpengaruh ya. Tapi kalau selisih ini berpengaruh. Karena harus ditulis dulu yang kanan, baru yang kiri. Ya, itu ketentuan mungkin yang khusus ya. Apa sih namanya? Kayak kasus khusus gitu. Ya. Ini ditulis dulu, baru yang di bawahnya 6X min 5Y plus 3. Karena selisih, berarti dia dikurangi. Yuk, jawab sama-sama aja. 7 dikurangi 3, hasilnya berapa? 7 kurang 3? Min 4. 4, 4. 4 positif ya. Karena dia positif, berarti plus 4. Aduh. Lanjut. 3Y, ya ini ya. 3Y, tulis kurangnya dulu, baru nilai min 5Y. Kalau dia tandanya sama, negatif-negatif, berarti hasilnya jadi positif, berarti 3Y tambah 5Y. Berapa 3Y tambah 5Y? 8Y. 8Y, bagus, positif, 8Y. Lalu min 4, min 4X, tulis dulu kurangnya, baru 6X. Min 4 dikurangi 6. Min 10. Ya, jadi min 10X. Maka hasilnya min 10X tambah 8Y tambah 4. Oke, jadi sebenarnya simpel. Ya, untuk perkalian, penjumlahan, pengurangan itu seperti itu. Nah, yang ribet itu biasanya di pembagian dan pecahan. Nah, kalau udah sampai pecahan baru aja. Ini juga belum ada pangkat ya. Variabelnya pangkat itu juga belum. Tapi kemarin kan kita sudah belajar ya, kalau pangkatnya sama, ya itu harus baru bisa termasuk suku yang sejenis. Kalau pangkatnya beda, nggak bisa kita sebut dia sejenis, walaupun
variabelnya itu sama hurufnya. Tetap nggak bisa ya. Oke, sudah. Untuk PR, kita sudah selesai bahas ya. Oke, kita akan... Belum selesai. Hah? Belum selesai nulis. Oh ya, sorry. Udah? Belum. Udah. Kenan sudah? Sudah. Oke, kita coba karena kalian setelah ini pasti mau nggak mau harus pembagian. Jadi kita coba ke pembagian dulu, dasar-dasarnya aja dulu ya. Oke, prinsipnya kalau pembagian, kan kalau perkalian itu pangkat variabelnya itu ditambahkan. Ya, kalau pembagian bentuk aljabar itu dikurangi. Contoh, misalkan ada, ini rumusnya ya, X aja deh. X pangkat M dibagi X pangkat N, ya, ini sama dengan, kalau dia dengan pangkat, maka X-nya, pangkatnya itu dikurangi. Pangkat M dikurangi pangkat N. Nah, beberapa bentuk itu juga ada bentuknya seperti pecahan. Jadi kayak gini, X pangkat M per X pangkat N. Nah, ini juga artinya sama. Ya. X pangkat M dikurangi N. Jadi kalian lebih nyaman dengan bentuk yang mana, boleh yang mana aja ya. Tapi prinsipnya pada dasarnya itu pangkatnya yang dikurangi. Nah, catatan lagi satu, kalau variabel dengan pangkat 0, ya, jika X pangkatnya 0, ini bukan derajat ya, tapi pangkatnya 0, karena kita sekarang belajarnya tentang pangkat atau bentuk-bentuk aljabar, jadi nggak ada suhu. Ya, kalau suhu beda lagi nih maksudnya. Kalau X pangkat 0, ini artinya 1. Atau kalian boleh nggak tulis. Ya, nanti kita coba di soal. Contoh misalkan pembagian ya. Misalkan 4X dibagi 2. Ya, misalkan kayak gini dulu. Kalau dia tidak ada variabel yang di sebelah kanan, jadi yang dibagi itu hanya koefisiennya saja dengan konstantanya saja. Jadi hanya 4 dibagi 2 aja.
4 dibagi 2 kan hasilnya 2. Karena di sini tidak ada variabel, jadi hasilnya hanya 2x. Ya, ini masih simpel nih. Nah, sekarang yang ada 2 variabelnya. Misalkan 10x pangkat 2 dibagi 5x. Nah, misalkan seperti ini. Kira-kira hasilnya berapa? 2x. Iya. Koefisiennya kita bagi seperti biasa. 10 dibagi 5, itu hasilnya 2. Nah, sekarang x-nya nih, dengan pangkat. Ya. Kalau x kuadrat dibagi x. X ini kan sebenarnya pangkat 1, tapi tidak ditulis. Ya, jangan ngira x ini pangkatnya 0, bukan. Karena kalau dia pangkat 0, harusnya dia nilainya 1. Atau malah habis. Ya. Jadi x ini pangkatnya 1. Karena x pangkat 2 dibagi x pangkat 1, jadinya x pangkat 2 dikurangi 1. Nah, ini Kariko tulis dah. X pangkat 2 dikurangi 1. Hasilnya jadi tetap 2x, karena x-nya pangkat 1. Oke, contoh lagi. Misalkan dalam bentuk pecahan kayak gini ya. Ini nilainya variabel itu nggak cuma x saja, tapi bisa A, B, C, P, Q, R ya. Semua huruf di alfabet itu bisa dipakai variabel. Misalkan 20 A pangkat 3, B pangkat 4. Misalkan gitu. Per 4 A pangkat 2, B pangkat 4. Misalkan seperti ini. Ayo, coba. Tanpa Kak Riko ajarin dulu, kalian bisa nggak dapat jawabannya berapa? Bisa? Berapa hasilnya? Yang B-nya saya nggak tahu, Kak. Audrey, bisa nggak? Ini satu-satu. A sama B. Oh, Bisa nggak? Nggak apa-apa, kalau belum paham nggak apa-apa. Ini baru awal kok. bingungnya di ada duanya itu sih AB. Oke ya. Kalau dia ada bentuknya seperti ini, kita pisah dia. Ini Kak Riko
misalkan ini garis imajiner ya. Imajiner tuh kayak sebenarnya nggak ada, tapi kita anggap ada. Ini Kariko pisah. Ini satu, ini satu. Kita pisahkan dia dengan yang sukunya sama atau yang variabelnya sama. Ya, ini kan kalau 20 dan 4 ini dia sama-sama koefisien. Ini sama-sama variabel A, sama-sama variabel B. Kita pisahkan dulu seperti ini. Lalu satu-satu coba kita cari. Ya. Jadi Kariko pisahkannya jadi seperti ini, 20/4 dikali A pangkat 3 per A pangkat 2 dikali B pangkat 4 per B pangkat 4. Ya, supaya kita bisa hitung masing-masing per identitas lah ya. 20/4 atau 20 bagi 4 hasilnya berapa? 20 bagi 4, 5. 5 kan? Terus dikali, ini kalau aku pakai titik aja deh. A pangkat 3 per A pangkat 2 ya. Kita lihat di sini, berarti pangkatnya harusnya dikurangi. Tulis dulu A pangkat 3 dikurangi 2. Terus ini B-nya sama-sama 4 ya, berarti 4 kurang 4. Ya. Ini semua bentuknya akan dikalikan. Jadi ini tetap 5 dikali 3 dikurang 2 berapa? 1. 1. Karena dia pangkat 1, tidak usah ditulis pangkatnya. Kali B, 4 kurang 4 berapa? 4 kurang 4, 0 kan? Ya, karena dia B pangkat 0, jadi semua, nggak cuman X, semua variabel yang pangkatnya 0, itu juga bilangan bulat. Kalau dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Berarti anggapannya B pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 5 dikali A dikalikan 1. Maka hasilnya 5A. Oke. Ya ini caranya kalau kalian sudah terbiasa, pasti bakalan lebih gampang kok. Nah, ini Kariko jabarkan secara panjangnya dulu, langkah-langkahnya bagaimana. Nanti kalian kalau udah terbiasa, pasti bisa langsung di skip, coret-coret, gitu. Oke? Sudah? Kalian catat atau kita lanjut dulu? Lagi dikit aja. Udah? Udah dicatat? Sudah. Audrey sudah? Udah. Oke, kita coba ke latihan soal sedikit ya. Aku tulis aja deh.
Coba 3 dulu. Reko tinggal sebentar ya. Reko ambil air dulu sebentar. Hmm, 2 X. Ya, bagus Canon. Cuman kalau pangkat 1 itu nggak perlu ditulis pangkatnya ya. Variabelnya aja. Adri gimana? Iya, Pak. Itu 4 pangkat 2. 4X pangkat 2. Ya.
Oh gitu. Ini bagi loh ya. Oke, gini deh kita bahas ya, Audrey ya. Sepertinya kamu ada kesulitan di sini. Oke, Nggak gitu ngerti, Kak. ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya, ini koefisiennya kita kan sama-sama bagi nih. 16 dibagi 4, itu kan hasilnya 4. Ya. Untuk variabelnya, ingat ini pangkat 4, ini pangkat 1. Berarti tulis dulu X-nya, baru tulis pangkatnya. Karena dia bagi, maka pangkatnya dikurangi. 4 kurang 1. Kita sederhanakan. Kalau Oh, 4 itu kurang, satu, Kak. Nggak kelihatan. kenapa 1 gitu? Nggak kelihatan satunya. Ya emang Kariko awalnya nggak tulis. Ya. Oh, Karena pangkat 1 itu memang nggak perlu ditulis ya. Tapi oh. Kariko bilang tadi, walaupun dia nggak ada pangkat, tapi sebenarnya itu pangkatnya 1. Ya, jadi kita umpamakan dia pangkat 1. Biar gampang hitungnya nanti. Ya. Jadi 4 kurang 1 itu 3. Jadi hasilnya 4X pangkat 3. Ya. Terus untuk ini nomor 2, 12 dibagi 6. Ya ini kita koefisiennya dulu biar gampangan. Itu kan 2. Dari mana dapat 4? Ya. Oh 2 iya. bagi 6 itu 2. Nah, A kuadrat atau A pangkat 2, di sini nggak ada temennya nih. Ya. Jadi tetap dia nilainya tidak berubah. Tetap A pangkat 2. Ya, karena dia nggak ada variabel A juga di sini. Ya. Jadi dia kayak, loh aku nggak dikurangin sama siapa-siapa, ya udah tetap dia A pangkat 2. Nah, untuk B-nya, karena dia B pangkat 1, ya kita anggap sebagai dia pangkat 1, walaupun nggak ada pangkatnya, 1 dikurang 1 itu kan 0. B pangkat 0 itu habis. Atau sama dengan 1, ya kita anggap aja habis. Karena dia pangkatnya sudah nggak ada. Dan hasilnya juga 1. Jadi hasilnya cukup 2A pangkat 2 saja. Oke, kalau bentuk pecahan sama juga. Ya. 30 bagi 15, ini langsung aja ya. 30 bagi 15 itu hasilnya 2. X pangkat 4 per X pangkat 2, berarti artinya X pangkat 4 dikurangi 2. Ya, seperti rumus tadi. Terus untuk Y-nya, pangkat 5 per pangkat 4, berarti Y-nya 5 dikurangi 4. Ya, pangkat 5 dikurangi 4. Kita sederhanakan, 2-nya tetap, pangkatnya 4 dikurangi 2, berarti 2. Y-nya pangkatnya 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Kalau pangkat 1, pangkatnya tidak perlu ditulis, hanya Y saja. Jadi hasilnya 2X pangkat 2 Y, atau 2X kuadrat Y. Oke, ini yang cara masih sederhana, angka-angkanya juga masih sederhana. Jadi ini pengenalan aja dulu ya. Nanti mungkin di sekolah bakal dijelasin lebih lengkap sama gurunya. Oke, itu saja untuk hari ini. Ya, minggu depan kalau masih di aljabar, mungkin kita akan lanjutkan dengan yang pembagian dan kita boleh masuk pengenalannya ke pecahan.